Hai hai Beb, apa kabarnya? Kembali lagi bersama Tante Yona di Romania. Hari ini Tante Yona mau ajak Bebek semua kita one day trip to Maramures. Jadi Maramures nih Tante Yona mau ceritain adalah suatu wilayah yang geografis, histori dan juga budaya. Budayanya itu dia terletak di area Rumania Utara dan juga dekat dengan perbatasan Ukraina bagian barat. Nah, wilayah ini terletak di Karpatia Timur Laut di sepanjang bagian cekungan drainase Sungai Tiza bagian atas, dan wilayah ini merupakan dekat dengan daerah pegunungan Karpatia. Nah, karena dekat dengan pegunungan, makanya Maramuras ini daerahnya sangat dingin, dan di sana ada beberapa area ski resort yang super terkenal. Jadi hari ini Tante Yona mau ajak Bebek ke beberapa area turis yang mungkin Bebek jarang tahu, karena ini Tante Yona mau ajak kita semua untuk jalan-jalan mulai dari pagi sampai nanti sunset seharian bersama Tante Yona. So, ikutin sampai akhir karena banyak banget hal-hal yang Tante Yona nanti bisa tunjukin, juga kulineri tradisionalnya ala Maramures, Romania yang super otentik banget. So, let's go! Jadi dari kota Tante Yona tinggal untuk sampai ke area Maramures, yaitu tujuan pertama kita menuju ke ski area yang bernama Kavnik. Nah, ini kira-kira perjalanan sekitar 2,5 jam, dan berhubung sekarang waktu Tante Yona berangkat ini cuacanya nggak lagi salju, jadi seperti ini beberapa area saljunya sudah mencair, tetapi tetap dingin di sini karena memang di area pegunungan ya Beb. So, selamat menikmati suasana alam Maramures yang super keren banget. Jadi untuk sampai ke Maramures dari kota tempat Tante Yona tinggal, kita bisa melewati beberapa desa yang penuh dengan berbagai culture dan keindahannya masing-masing, juga melewati kota besar yaitu Bayamare, juga kita akhirnya sampai di area pegunungan. Nah, ini kira-kira situasinya kayak gini, bentuk rumah-rumahnya, dan pokoknya Maramures itu merupakan salah satu area yang benar-benar tradisional otentiknya Romania. Jadi kalau untuk pecinta fotografi itu banyak banget cerita atau histori dan juga geografis ataupun landscape-nya yang super keren banget di Maramures. Saat ini kita udah sampai di Kavnik, di mana tempat tujuan pertama yang akan Tante Yona datengin. Nah, kita akan cerita dulu tentang Kavnik. Jadi Kavnik itu adalah bekas kota pertambangan yang terletak di lembah sungai Kavnik, 26 km sebelah timur Bayamare di Kabupaten Maramures, Rumania Utara. Dan sebagian dari wilayah metropolitan Bayamare. Jadi Bayamare itu adalah kota ya Beb, dan itu kotanya besar.
meliputi seluas 47,17 km persegi pada ketinggian berkisar antara 500 hingga 1050 meter di atas permukaan laut. Makanya kenapa para penduduk di sana di area Kavnik itu bikin untuk dijadikan area untuk ski. Dan di area Maramuresh sendiri, di sini ada 2 area ski resort yang terkenal banget, yaitu Kavnik dan juga Suyor, yang Taniona udah pernah juga buat videonya sebelumnya, yaitu di tahun lalu. Hai Beb, apa kabarnya? Kembali lagi dengan Tante Yona dan Uncle. Saat ini kita lagi ada di Kavnik. Jadi Kavnik itu adalah salah satu area ski yang letaknya ada di Maramuresh ya, Be. Di area Maramuresh. Jadi Maramuresh itu banyak gunung di sini dan dia tuh tradisional banget ya. Kondisinya gimana, mau lihat? Yuk, let's go. Tapi ini Tante Yona datangnya ini lagi hari Senin karena Uncle Robert ambil cuti. Jadi nggak terlalu rame ya. Jadi kalau rame itu sebenarnya weekend only. So let's go. Nah, ini karena kita datangnya itu hari Senin, jadi nggak terlalu banyak orang yang main ski di sini. Nih, jadi resto-resto juga nggak tahu buka atau enggak. Jadi ini pertama kali Tante Yona kesini, tetapi bukan di weekend. Jadi kita lihat situasinya. Nah, kalau misalnya parkir juga gampang di depan situ, tetapi kalau lagi weekend itu bener-bener susah banget parkir, bisa sampai di atas bukit sana. Jadi di sini memang Maramuresh itu area pegunungan ya. Jadi keren banget. Nah, ini saljunya di beberapa area udah kayak agak mencair. Jadi minggu depan itu kalau di perkiraan cuaca itu saljunya turun lagi. Nah, ini sekarang kondisinya esnya ini udah kayak padat gitu ya. Si saljunya jadi padat. Nah, ini lumayan harus hati-hati banget karena licin. Nih, Beb, ini kita, nah skinya tuh di situ tuh. Ke Robert udah duluan. Nah, ini juga salah satu area ski yang terkenal di Romania. Jadi kalau mau ke Romania bisa ke sini. Dan yang pasti di Romania itu jatuhnya tuh lebih murah ya dibanding di Eropa Barat ya, apalagi di Swiss. Nah, ini lihat nih, jadi kita bisa main snowboard, kemudian juga bisa naik skiboard nih. Tuh, ini lagi dibersihin nih. Kita kesini dulu. Nah, ini restonya, ini sebenarnya resto ya. Nggak tahu resto buka atau enggak. Lagi itu Tante Yona juga makannya di sini, di resto. Nih ski area. Nah, jadi ini kereta gantungnya ini buat yang main ski, dia bisa sampai ke atas. Sampai ke atas. Nih, ini pemain skinya lagi. Kalau hari biasa dikit ya. Ini Senin. Ramai itu weekend. Nah, ini Beb.
Ini kalau yang cakep sih malam hari ya, karena dia lightingnya keren kalau malam. Atau kalau udah sunset gitu. Jadi sekarang Tantiona lagi ada di area Kafnik ya kan. Kafnik itu Maramures, dan di sini ini salah satu area ski yang terkenal, dan ini adalah restorannya. Nah, kita kalau mau main snowboard ini sebenarnya di area sana, dan di sini juga ada kereta kuda. Cuman karena ini lagi nggak weekend, jadi mungkin pada nggak ada ya. Let's go, Pi. Let's go. Let's go. Halo. Pi. No, molt som in giocandato. Dan ini snowboard tuh, kita lihat. Ini snowboardnya. Nah, sebenarnya di situ over there snowboard ya. Nah, di situ sebenarnya tuh jalur untuk kayak main kereta. Kalau kita sewa kereta kuda. Nah, nih jadi di sini juga banyak penginapan. Jadi kalau pemain ski biasanya mereka nginep ya, itu disewain banyak. Nah, ini lihat tuh. Ini snowboard. Nah, ini dari sini kayak gini. Ini kalau semakin salju tuh semakin cantik, dan kalau malam tuh cakep banget karena lampu kan hidup ya. Pi, nah jadi kayak ginilah situasinya kira-kira ya. Nih, tuh. Nah ini pakai ban ini bisa sewa, luncur dari atas itu Beb. Nih. Kayak gini. Ini kalau lagi rame banget tuh bener-bener ngantri gitu ngeluncurnya juga. Nah, ini kayak gini situasi. Ini resto. Nah, jadi kayak gitu Beb, bisa main. Yuk kita let's go ya Pi, go run yuk. Let's go. Kita lihat sekitarnya ya. Jadi ini situasi kayak gini lah kalau lagi sepi. Soalnya kalau hari weekend itu kan susah cari parkir. Nah makanya kita nyarinya hari Senin dong. Malah sepi. Lucu, tapi nggak apa-apa. Ini setidaknya bisa jadi rekomendasi area ski di Romania ya. Nah tuh lihat tuh. Nanti mereka meluncur nih kayak gitu. Tuh meluncur. Tuh kadang tuh meluncur kayak gitu Bang. Ini biasanya nih full musik ya biasanya. Jadi mereka yang main ice skating nih jadi pada beli makanan misalnya di sini ya. Nah nanti makannya di sini nih sambil berdiri gitu Bang. Karena di sekitar sini kan juga banyak tuh, ada kebab, Turki kebab, Langos. Nih, ini Beb. Itu kan kita dikelilingi perbukitan. Sekarang kita lihat area satunya ya. Kita jalan menuju area ski lainnya. Jadi di sini luas banget ya area skinya ya. Nih. Jadi kayak gini. Nah jadi ini bisa nyewa ya, nyewa buat ski, buat main ski, terus snowboard bisa nyewa. Terus ini di sini juga ada penginapan, resto juga. Nih, tuh, kayak gini Beb. Nih,
Jadi bisa belajar juga cara main ski. Nih, kafe, restoran. Ini hati-hati banget nih, karena kalau esnya udah jadi beku malah bahaya, licin. Jadi bannya juga khusus ya. Kita lihat di area ski satunya lagi. Ini lagi udah pada mencair ya, tapi prediksinya Sabtu ini salju lagi. Jadi memang cuaca nggak jelas ya, kadang dingin. Nah sekarang nih, hari ini di kota-kota Romania itu lagi matahari, muncul matahari. Ini udah area lain lagi, tapi masih sederet ya. Ini kita jalan nih Beb, kita ke next itu ya Beb. Kavnik tuh keren deh. Kavnik tuh salah satu area ski yang keren juga nih. Jadi di dekat di area Maramuresh tuh ada dua, Kavnik, kemudian ada juga Suyor. Nah Suyor itu Tandiona udah pernah bikin itu ya, apa, videonya. Udah pernah bikin videonya waktu Tandiona merayakan anniversary pernikahan yang ke-7. Nah itu pernah kesini, jadi tahun lalu. Nah ini jadi Tandiona tuh emang sukanya tuh gunung, jadi senengnya mainnya perginya ke area-area gunung gitu Beb. Lagi pula kalau pantai itu paling cantik menurut Tandiona yang negara kita punya lah ya. Pantai-pantai di Indonesia cantik kan. Nih, kalau di sini area ski kayak gini. Ini cakepnya di malam hari sih. Malam hari cantik karena penuh lampu-lampu toh. Lightingnya itu bikin cakep. Nah, itu lihat tuh, itu juga disemprot itu. Ada penyemprotnya. Wah, ada yang main peluncuran tuh, anak kecil.
Nah, jadi ini bannya mereka bawa ke atas dengan naik eskalator. Jadi untuk mendaki ke atasnya nggak capek karena ada eskalator ya, Beb. Nah, ini seru banget nih, sampai anak-anak dan dewasa pun pasti suka. Nah, jadi ini kira-kira seperti ini ya, Beb, situasinya. Dan menurut Tanti Ona ya, udah paling bener kalau winter ini, kalau mau merasakan vibe-nya orang pada main ski, datang di weekend, karena memang weekend itu pasti semua libur dan mereka pada main ski. Nah, ini Tanti Ona sebelumnya memang selalu datang weekend, tetapi kali ini coba di hari Senin. Nah, tetapi kalau weekend siap-siap untuk antri panjang karena parkir jadi lebih sulit dapatnya ya. Tetapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa merasakan vibe dari ski dan juga winter di area resort. Ini benar-benar super rekomendasi banget. Perjalanan dari Kavnik kita lanjutkan lagi, dan Tanti Ona mau isi bensin dulu. Kita akan pergi makan. Tadinya Tanti Ona mau makan di area sini, ternyata hanya ada satu menu yaitu pizza aja. Jadi kita pergi ke salah satu resto yang terkenal banget, yaitu Albana, ya, dan resto tersebut sangat unik banget. Jenis bangunannya dari kayu dan otentik tradisional Romania. So let's go, kita kulineran. Saljunya muncul ya, cantik kan, plus putih semua gitu. Nah, ini saljunya lagi melting, tapi di area skinya itu karena ini juga hari biasa jadi nggak terlalu rame. Cuman untuk short gateway gitu keren abis nih, lihat situasinya. Wow, tuh. Wah, I love it. I love it. Enak deh, Beb. Pokoknya I love banget namanya gunung gitu. Mountain. Jadi tadi kalau misalnya mau main peluncuran tadi ya, Beb, itu sewa 1 jamnya itu sekitar 200.000 untuk nyewa bannya itu. Karena dia pada saat naik ke atas itu ada kayak eskalatornya gitu loh, Beb. Jadi nggak capek ngedaki. Jadi dari atas tinggal ngeluncur aja. Nah, karena Tanti Ona di sini nggak terlalu lama, jadi tadinya Tanti Ona kepengen sewa kalau bisa setengah jam, ternyata harus 1 jam, jadi nggak jadi nyewa ya kan. Karena lama banget 1 jam. Dan Angker Robert masalahnya dia nggak mau main itu. Kalau mau kan kita jadi ganti-gantian lumayan. Kalau Tanti Ona sendiri 1 jam encok juga ya. Papi. Tuh. Sekarang kita mau lunch. Kita balik lagi ke tempat tadi yang awal. Karena parkir kita juga di situ ya seberangnya. Jadi kita akan cek di resto situ. Dan nanti kita lihat situasi restonya juga kayak gimana. Dan makanannya gimana, endul atau enggak. Oke. Nih masih jalan nih, Beb. Lumayan juga ya olahraga. Jadi ini sekarang lumayan cuacanya, lagi nggak dingin, lagi 0 derajat, nggak minus, dan tidak berangin, jadi enak, nggak dingin. Kalau yang bikin dingin banget tuh kalau lagi berangin gitu. Cuman nanti orang ngomong ini berasap sih. Tuh lihat tuh,
Dengar suara burung kan? Tuh suara burung di mana-mana. Wah. Itu mereka lagi pada kerja rapiin itu saljunya, ditaruh di pinggir-pinggir gitu buat jalur kalau main luncur gitu, Beb. Robert mau ke mobil, mau ganti kacamata. Oke, sekarang kita masuk ke ke area Pizzeria. ke area ini, restonya yang ada di Kapnik. Oke, ini ya, Intrare. Oke, Intrare. Oh, ini bar. Den taxi party. No, never take a pizza. Pizza. Only pizza. Gak jadi, Beb, di sini karena di sini cuman ada pizza, sedangkan Tatiana not really like pizza, ya kan. Jadi tadi dikasih rekomendasi dari sini ada 3 km resto tradisional gitu. Jadi kita lihat di situ kira-kira kayak gimana situasi resto tradisionalnya itu. Check it out.
lanjut nih mau makan di resto sini. Ini restonya gini, modelnya tradisional. Beb. Tuh, cantik. Situasi. Let's go. Let's go. Oke. Jadi ini situasinya ya, tradisional. Nih kain-kain Romania nih. Maramuresh tuh kental tradisionalnya. Ini restonya nih dari sini tuh. Wah, cakep tuh. Lagi nunggu pesanan kita karena ini lunch time, and then next kayak kita akan lanjut ke salah satu turis area juga. Jadi ini sebenarnya namanya ini pekuburan ya, pemakaman, area pemakaman, namanya Mary Cemetery, tetapi sangat unik banget. Kenapa kuburan ini justru dijadikan salah satu tourist destination? Karena keunikannya. Jadi si Mary Cemetery ini dia itu di setiap kayak batu nisannya, setiap nisannya itu ada gambar-gambar. Jadi gambar itu menentukan yang meninggal itu pekerjaannya apa. Jadi itu salah satu keunikannya. Nanti kita akan ke sana juga, Tantiona akan ajak bebek semua supaya bisa lihat juga. Jadi kalau ke Maramuresh, jadi bukan cuma tujuannya ke ski aja, tapi bisa lanjut lagi ke turis area lainnya. Mari kita makan. Smoky banget. Kentangnya enak banget kentangnya.
Romania dekat dengan dua negara itu. Serbia far ya? Far ya, far away. Oke, jadi dekat dua ini lah. Nih lihat nih Beb, nih banyak rumah-rumahnya tradisional banget desainnya dan kebanyakan dari kayu ya. Jadi Romania kayak Maramuresh area tuh kayak gini nih. Tradisional, aduh awan ya ampun bagus bener. Ini kita menuju Mary Cemetery. Jadi benar-benar unik banget itu pemakamannya. Nah lihat di pinggir jalan itu banyak sungai dan bersih airnya. Di Romania tuh banyak gereja-gereja cantik banget. Nih. Wow. Tuh, jadi kayak gini. Di sepanjang perjalanan kita bisa melihat seperti tumpukan rumput itu adalah untuk stok makanan ternak di saat winter. Jadi banyak banget kita akan lihat tumpukan-tumpukan seperti ini dan kita juga bisa lihat nih jenis bangunan-bangunan yang ada di area Maramuresh. Rata-rata mereka terbuat dari kayu dan ini bisa kita lihat juga gereja-gereja banyak juga yang dari kayu. Dan di Maramuresh sendiri ada satu area yang terkenal banget dan itu merupakan gereja tertinggi di dunia, gereja kayu tertinggi di dunia. Itu super keren dan ada di sini juga. Jadi di Maramuresh benar-benar banyak banget hal yang bisa kita lihat dan super unik. Perjalanan kita lanjutkan menuju Mary Cemetery dan sebelum sampai di Mary Cemetery kita melewati beberapa desa dan kota-kota kecil yang super cantik banget. Ini Tante Yona suka banget dengan desa ini ya, karena ini benar-benar kecil tetapi cantik, kompak banget. Lihat dong bangunan-bangunannya juga sangat bersih dan rapi banget. Nah ini di kota ini juga sangat panjang banget kotanya. Jadi dia memanjang bentuknya, ini sangat cantik, indah banget deh. Pokoknya Tante Yona suka banget dengan kondisi di area sini. Di kotanya cakep. Jadi ya Beb, di sebelahnya si sungai ini nih, itu udah border Ukraine. Look at this nih, deket nih. Oh, Iza, kalau sungai yang lebih besarnya namanya Tiza. Jadi ini kita udah keluar dari kota Shiger. Jadi kalau area sini karena deket dengan perbatasan Ukraine, jadi signboardnya itu pakai 3 bahasa, yaitu Romani, Hungary, dan Ukraine. Jadi 3 bahasa Beb, di area sini nih. Mulai Shiger tadi juga udah 3 bahasa, karena daerah sini kan deket dengan border. Keren, border. Area
area berikutnya yang kita tuju adalah Mary Cemetery. Nah, kenapa sih Tante Yona ke sana dan Tante Yona juga merekomendasikan area ini karena merupakan salah satu juga destinasi yang ada di Provinsi Maramuresh ya. Jadi Mary Cemetery adalah terletak di Desa Sapante, Provinsi Maramuresh, Romania, dan pemakaman ini terkenal dengan batu nisannya yang berwarna cerah dengan lukisan-lukisan yang menggambarkan dengan cara orisinal dan puitis. Dan orang-orang yang dimakamkan di sana selain juga menceritakan tentang apa yang terjadi pada saat mereka hidup, juga pada saat sampai kejadian mereka meninggal itu diceritakan di batu nisannya. Dan pemakaman Mary ini menjadi museum terbuka dan objek wisata nasional. Pemakaman ini juga terdaftar sebagai salah satu dari 7 keajaiban Romania oleh Imperator Oke, Beb, kita udah Travel. sampai di Jadi Mary benar-benar Cemetery. unik Nah banget. ini Tante Yona mau liatin areanya ya. Jadi kita parkir deket sini. Ini mulai dari sini banyak banget juga kalau misalnya mau beli buat oleh-oleh, karena memang di sini tuh udah kayak area turis gitu Beb, juga salah satu tourist destination. Let's go. Ini lihat nih Beb, jadi banyak fast food, cafe, terus ini juga nih banyak produk-produk Romania tuh. Ini baju-baju Romania, ini topi-topi tuh, nih anak kecil, nih produk Romania. Ini unik nih. Nah, halo. Nah, ini drink ini apa? Palinka. Unik-unik tuh kayak gini, Beb. Nah, di sini, nah ini adalah gereja yang ada di Mary Cemetery. Cantik banget nih, gereja ortodoks ya. Biasa tuh kalau gereja ortodoks tuh bentuk desainnya tuh unik-unik banget tuh, lihat nih. Nih kayak gini. Nih Beb, nih banyak banget jualan-jualan souvenir, toko-toko souvenirnya banyak. Nah ini dilihat tuh bentuk-bentuk rumahnya unik-unik banget. Wah, oke kita sekarang masuk ke sini. Ini kita bayar ya, pay per person ya Pi ya, entrance-nya ya. Jadi kita masuk sini bayar. Nih monumen historical. Nah terus unik banget deh di sini. Unik di sini. Nah ini dia. Ini bayar. Ini bayar tiket. How much fee per person? Nah ini ya. Jadi ini anak umur 7 sampai 14 tahun bayar 5 lei atau sekitar 20.000, kalau dewasa 35.000. Nah ini jadi kayak gini. Tuh. Nah ini yang bikin unik adalah, jadi ini digambar-gambar gini Beb, digambar. Nah ini adalah yang meninggal, artinya pekerjaan ya, what they work when they live ya. Jadi ini what is this nih Pi? Story how he passed away. Oh ini di sini cerita gimana pada saat dia meninggal. Nah kalau ini biasa tukang tenun nih grandmanya nih. Nih jadi kayak gini, unik-unik banget. Nah terus ini juga nih punya cerita. Pokoknya nih gambar ini artinya menceritakan tentang mereka pada saat hidup. Tuh lihat tuh, unik ya. Ini unik banget ya. Nah baru cuman di Mary Cemetery ini yang bayar untuk masuk ke sini, bayar karena emang ini udah kayak apa namanya, udah kayak area turis juga gitu. Nih ini gerejanya bayar per orang dewasa 35.000. Nih Beb, nih pekerjaannya tukang bangunan pada saat hidup. Nah kalau ini chef, ini tukang masak. Nah kalau ini penggembala tuh kayak gitu Beb, unik-unik ya. Nih, oh ini pemain biola tuh. Ini unik banget tuh di sini nih. Nih.
Jadi lihat nih, bisa dilihat dari gambar-gambar yang di sini mereka. Tuh, berarti kerjaannya itu. Nah, kayak ini unik ya. Ini cuman ada di Romania loh, Beb, keunikan ini. Tuh. Wah. Unik banget nih. Cakep banget dong gerejanya. Tuh. Ini juga tenun nih. Tukang tenun ya. Unik ya. Nih Beb, lanjut lagi. Nah ini kita sekarang ada area souvenir. Nah kita lihat yuk souvenir juga yang dijual. Kita lihat. Nih jadi beragam nih pekerjaannya. Jadi ini selain ini kerjaannya apa, di sini ada ceritanya nih. Ceritanya tentang si orang yang meninggal ini. Nih kayak gini Beb. Tuh. Itu ada toilet. Di sini area souvenir. Nah, ini dibersihin nih. Tuh. Ini gerejanya nih, tampak depan. Cakep ya. Wow. Descis artinya buka. Gimana nih? Nanti kita lihat juga di area depan itu banyak juga yang jual souvenir-souvenir ya, asli dari Romania Maramuresh ini. Kita lihat kayak gimana souvenir-souvenirnya. Nah ini adalah guru dan sekaligus juga poeter atau pembuat ini ya, puisi ya. Nah ini gimana juga kehidupannya diceritain juga di sini. Ini Beb. Tuh, jadi kayak gini beda-beda semua tuh, lihat tuh. Semua punya ceritanya masing-masing. Nih unik-unik banget tuh. Jadi banyak banget loh Beb pengunjung-pengunjungnya yang kesini. Tuh mereka datang ke sini banyak banget karena emang sekeren itu dong area turis yang cuman punya ada di Romania ini. Unik pemakaman tetapi ada ceritanya sesuai dengan pada saat mereka hidup. Tuh Robert detail banget ya dia baca satu-satu. Tuh.
Ini taruh pohon Natal, ini masih sisa-sisa Natal kemarin ya. Tuh, Beb. Tuh Uncle Robert ini banget teliti tuh, bacain satu-satu tuh. Karena di sini emang ada ceritanya ya, Tante Yona nggak ngerti masalah bahasanya. Nih, tuh Beb. Nih. Nah ini mungkin petani deh kayaknya ya. Karena itu kayak sama traktor gitu kan. Petani deh kayaknya. Nih. Tuh. Dia punya kuda, penggembala nih. Unik banget dari sini. Ini adalah baju tradisional ya. Ini jadi pas summer tuh mereka baju tradisionalnya kayak gini, Beb. Nih. Kalau ini baju tradisional dari pada saat winter. Jadi winter mereka bajunya gini nih, topinya tuh. Terus buat pengikatnya. Jadi kayak gini. Nah, nih. Ini summer nih kayak gini. Tuh. Unik ya. Unik banget. Nah, lihat nih. Tuh winter tuh kayak gini nih. Tuh, Beb. Ya ampun, lucu banget dognya. Oh, jadi ini ya, Beb. Kalau ini adalah cerita seorang pengemudi yang meninggalnya itu karena tabrakan. Nah, ini. Jadi diceritain tuh kenapa meninggalnya. Nah, itu bener-bener detail banget. Keren ya. Bener-bener ini kalau ngerti bahasanya bener-bener keren deh. Tapi kita bisa coba pakai Google Lens sih kalau misalnya memang mau tahu jalan ceritanya. Nih, Beb, banyak banget toko-toko souvenir. Nah, ini souvenirnya kayak gini. Tentang Maramuresh. Jadi ini bukan yang pertama kali ya Tante Yona kesini, udah sering banget, beberapa kali. Halo. Nah ini jadi kayak gini, tuh banyak sial-sial, ini model-model dari Romania. Ini kayak gini. Ini asli Romania ya. Tuh. Ini selain souvenir tuh ada tas juga. Tuh. Ini Romania, tas-tas Romania. Nih. Tradisional. Oke, nah jadi kayak gini. Unik-unik nih. Palinka. Oke. Ini jadi yang saat ini kita lihat ini adalah Sungai Tisa atau Tisa River. Nah, jadi kita saat ini Tante Yona berada di Romania ya, Romania di area Maramuresh. Dan di sini yang saat ini di sebelahnya si pohon-pohon ini nih, pohon besar ini, di situ adalah udah sampai di bordernya Ukraine. Jadi Tisa River ini istilahnya membelah antara Romania dengan Ukraine. Jadi di sini dekat dengan border Ukraine nih. Dan lihat sungainya sangat bersih. Bersih banget sungainya. Wow. Seru banget ya jalan-jalan kita hari ini seharian bersama Tante Yona. Kita ngetrip bareng menuju area Maramuresh. Dan Tante Yona udah rekomendasikan beberapa tempat area yang mungkin Bebek sebelumnya belum tahu. Yaitu area ski dan juga Marine Cemetery. Dan juga kita bisa melihat berbagai hal yang super indah sepanjang perjalanan dari area kota Tante Yona tinggal sampai di Maramuresh. So buat bebek semua yang penasaran bagaimana keseruan di video berikutnya, selalu stay tune dan jangan lupa di subscribe, like, comment, dan di share. Love you